Sampai hari ini, ilmuwan yang paling ditopkan oleh orang-orang ateis. Siapa itu ateis? Orang yang menolak beriman tentang adanya Tuhan Allah Azza wa Jal. Ada sosok yang bernama Darwin. Siapa Darwin? Orang yang mengarang-ngarang teori untuk menolak ada Tuhan namanya Allah Azza wa Jal. Teori dia mengatakan manusia dari kera itu hanya untuk menolak ada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma manusia dari kera, dia buat macam-macam gitu. Dia bilang hewan darat asalnya dari hewan lautan. Hewan udara itu dari hewan darat. Nanti ada 4 benda, ada tanah, ada air, ada udara, kan gitu, ada api. Ini tidak ada asalnya. Kalau dia mentok, dia kembali ke satu dari 4 ini. Jadi kalau muridnya tanya, hewan udara dari mana? Hewan darat. Hewan darat dari mana? Hewan lautan. Hewan lautan dari tanah, di lautan nggak bisa lagi dibantah. Begitu, hanya untuk membantah, ya, bahwasanya ada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Dia nggak bisa terima kenapa Tuhan nggak kelihatan gitu. Dan nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan kita ini akan terjawab insya Allah kenapa Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah. Lalu dalam bukunya sampai sekarang masih ada di halaman 127 ya, di space itu dia mengatakan begini, Darwin, saya terus muak. Allah Azza wa Jalla permalukan Darwin dengan seekor burung merak. Dia waktu mau mengajar murid-muridnya, kemudian di tengah jalan ada seekor burung merak, nggak buat apa-apa, cuman lewat depannya, kemudian menghadap ke dia, ngepakin sayapnya, keluar warna-warni burungnya, sayapnya burung merak tuh. Darwin bilang, dia lihat, lalu dia bingung, karena biasanya kalau dia lihat satu benda, hewan, dia langsung terka, oh ini dari ini, supaya kalau muridnya tanya langsung dijawab gitu. Dia bilang apa dalam bukunya, sampai dia meninggal kekal tulisan itu sampai sekarang, dia bilang, saya terus muak memikirkan burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Pernah terjadi jemaah sekalian, cekcok antara kubu mendukung teori Darwin manusia dari kera dengan kubu orang-orang Nasrani bukan Muslim di Amerika yang menolak dan yakin ada Tuhan Allah. Ribut sampai perang dua kubu ini, masuk di pengadilan. Hakimnya bingung. Gimana caranya nih memecahkan permasalahan? Bukan benda yang diperebutkan, tapi keyakinan. Tiba-tiba hakimnya membuka pembicaraan mengatakan, begini aja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Anda tahu apa yang terjadi? Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah kanannya hakim. Loh tadi katanya manusia dari kera. Silakan ke sebelah kanan saya dan mengaku turunan kera. Gitu. Mohon maaf ini yang sebelah kanan saya ya. Ini cuma contoh saja gitu. Jadi sampai seperti itu. Akhirnya mereka itu menolak gitu kan. Mereka menolak. Tujuannya hanya satu, menolak ada Tuhan gitu loh. Itu tujuannya. Contoh yang ketiga. Dari para pemikir. Kalau pemikir ini biasanya bahasa trennya di buku-buku itu filosof ya. Kita tidak angkat filosof dari Yunani yang banyak terkenal, tapi ada filosof dari negara Arab yang terkenal namanya Ihya Abul Maldi. Siapa Ihya Abul Maldi ini? Seorang filosof Arab yang terkenal sangat cerdas, tapi sayangnya kecerdasannya dipakai untuk menolak ada Tuhan namanya Allah Azza wa Jal. Semua syair-syair dia menolak ada Tuhan selama dia hidup. Sampai di ranjang kematiannya, dia tulis sebuah syair, yang syair ini akhirnya membantah apa yang selama ini dia tolak. Sebelum dia meninggal, dia ucapkan syair begini, dan syair ini cukup panjang, diangkat oleh para ulama dalam buku-buku akidah, untuk membuktikan bagaimana akhirnya kehidupan orang yang cerdas dari kalangan manusia, tapi tidak ngaku ada Tuhan, jadi begini juga ujungnya gitu. Apa yang dia mengatakan? Dia katakan begini, Ji'tu wala adri min aina ji'tu. Saya lahir di muka bumi ini, sampai di ranjang kematian saya sekarang, saya benar-benar tidak tahu dari mana asal saya. Dia bingung. Kalau sekarang anak muslim kita tanya dari mana asalnya, langsung bisa dijawab kalau dia sudah pernah belajar minimal di TPA saja. Dari Adam, siapa itu Adam? Manusia pertama Allah ciptakan dari tanah. Yang ciptakan adalah Allah, dihadiri oleh para malaikat. Surah Al-Baqarah sudah menjelaskan. Anda sudah punya jawabannya. Tapi orang yang tidak mengaku ada Tuhan bingung, seperti ini keadaannya. Apa yang dia bilang? Jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi, terus terang sampai sekarang di ranjang kematian saya bingung dari mana asal saya. Lalu dia mengatakan apa? Fawajadtu amami tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem, sebuah tata cara kehidupan yang saya mau atau tidak mau harus saya lalui. Misal, udara harus dihirup. Coba kalau kita tutup hidung nggak hirup udara, mati. Makan, dari mana rasa lapar itu? Dan kenapa harus solusinya makan? Kenapa nggak minum kalau lapar? Kenapa nggak tidur?
Haus, dari mana haus itu? Dan kenapa solusinya harus minum? Siapa yang membuat sistem ini? Orang malam capek, tidur. Kenapa harus tidur? Kenapa nggak makan? Kenapa nggak olahraga? Harus lari ke solusinya, gitu kan? Anak-anak manusia lahir dari rahim seorang perempuan, siapapun dia, kan gitu. Termasuk Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim seorang perempuan, ibu yang Allah sudah sunnahkan begitu. Kecuali Nabi Adam AS. Anak-anak bayi, anak-anak remaja, tua, mati, habis ceritanya. Begitu semuanya. Siapapun dia, gitu kan? Pola hidup yang sudah ada sistem, malam dan siang. Adakah seseorang di antara kita yang hadir bisa tahan malam supaya nggak datang? Nggak bisa. Hujan kalau turun, bisakah Anda tahan hujan itu supaya nggak turun? Nggak bisa. Air mengalir di lautan, ombak yang ada, udara yang kuat, badai yang datang, tidak ada yang bisa menahan semua itu. Dari mana sistem ini gitu? Lalu dia mengatakan, lastu adri, lastu adri. Saya benar-benar nggak tahu, saya benar-benar bingung. Atawilun hayati am qasir. Apakah hidup saya masih panjang atau sudah pendek? Saya ini sebentar lagi mati nggak ya? Habis mati ada kehidupan lagi nggak ya? Terus dia bingung, dalam syairnya cukup panjang, mungkin ada 20-30 bait. Terakhir dia mengatakan begini, am lihadza lugzun hallun am la? Apakah teka-teki ini ada jawabannya atau tidak? Lalu dia meninggal dalam keadaan bingung, apa gunanya dia hidup di muka bumi ini, dari mana asalnya, semua sistem ini dari mana asalnya, kemudian apa sasaran setelah mati itu ada apa? Dia nggak tahu.